Shalom saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hati kita paling dalam. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Buat kebaikanmu, ku berikan syukurku. Buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, buat kebaikanmu, berikan syukurku. Buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma 14 ayat 12 berbunyi demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tema firman Tuhan hari ini adalah memikirkan kematian. Satu ketika penginjil terkenal dari Jerman, Martin Luther, berjalan dengan temannya pada masa muda, yaitu Alexis. Kemudian ketika mereka berjalan, tiba-tiba petir menyambar temannya dan mati di lokasi
Itulah awalnya Martin Luther memikirkan kepada hal-hal rohani. Apa yang membuat kita tertarik kepada hal rohani? Mungkin kurang minat karena kita berada pada zona nyaman. Kebanyakan kita tertarik kepada hal usaha, bisnis, liburan, dan jalan-jalan dan strategi pencapaian tujuan selama 1 tahun. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang memikirkan kematian. Pertama, seorang anak SMA tertarik pada hal rohani ketika neneknya sudah tua dan meninggal, di mana dia melihat contoh bahwa neneknya selalu rajin beribadah, hadir setiap minggu di gereja. Ini menjadi contoh, makanya kita sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak-anak kita. Paulus berkata, ikutlah teladanku. Dan saudara juga bisa berkata kepada anak saudara, ikutlah teladanku. Saudara bisa berikan contoh, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. 2. Manusia hidup hanya 80-90 tahun jika tanpa halangan. Tetapi apa arti waktu itu dibandingkan dengan kekekalan di surga? Bagaikan setetes air di samudra. Saudara kekasih, di dunia ini hanya 80-90 tahun tanpa ada halangan. Ada yang umurnya 50, ada 40, bahkan dalam rahim sudah meninggal. Tapi saudara kekasih, nantinya kita akan hidup di surga sesuai dengan Tuhan yang menentukan. Saudara kasih, bila jiwa kita sungguh-sungguh, hidup kita takut pada Tuhan, maka jiwa kita akan masuk pangkuan Abraham. Saudara kekasih, mana lebih baik, pangkuan Abraham atau Hades? Yang ketiga, semua orang pasti mati, tetapi pengkhotbah mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke pesta. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Orang berhikmat lebih suka pergi ke rumah duka, sedangkan orang bodoh berada di tempat pesta. Pengkhotbah 7 ayat 2 sampai dengan 4. Apa arti daripada semuanya ini? Bahwa ketika kita pergi melihat orang mati ke rumah duka, kita bisa berhikmat, kita bisa memikirkan bahwa semua manusia akan mati, dan selama kita hidup, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau di tempat-tempat yang pesta atau yang tempat-tempat senang, di sana hanya diberikan kesenangan secara duniawi. Oleh sebab itu, pikirkanlah hal-hal surgawi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau mengajar kami agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa berhikmat, lebih suka pergi ke rumah duka. Izinkan kami Tuhan menjadi orang-orang berhikmat yang lebih memikirkan hal-hal surgawi. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga mengajar kami, lebih baik kami bersedih daripada tertawa, karena itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara, hanya seperti setetes air di tengah samudra. Oleh sebab itu, ketika kami masih hidup di bumi ini Tuhan, izinkan kami selalu memikirkan hal-hal surgawi, bukan hanya memikirkan hal-hal duniawi. Karena kami tahu Tuhan, hal-hal duniawi akan kami tinggalkan, tetapi hal-hal surgawi akan kami capai nanti. Kemanakah kami nanti akan mati? Bila kami berkenan kepada Tuhan, maka kami akan masuk pangkuan Abraham. Bila kami tidak berkenan kepada Tuhan, maka kami akan masuk kepada Hades, dunia gelap. Sebab itu Tuhan, kami percaya hari ini kami datang meminta kepada Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami hal-hal melihat teladan orang-orang tua kami, orang-orang lain yang taat, setia beribadah, berdoa, memuji, menyembah Kristus, baca Alkitab,
dan itu menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun Engkau mendengarkan firman Tuhan ini, diberkatilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.